Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai dua analisis jurnal mengenai hukum perdata, yang dimana dua jurnal ini membahas mengenai perlindungan bagi kelompok rentan, yaitu pekerja migran dan malapraktik medis. Langsung saja pada judul yang pertama, yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata, yang ditulis oleh Ratna Dewi dan rekan-rekannya dari Universitas Bung Karno dan diterbitkan dari Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara tahun 2024. Dan judul jurnal yang kedua yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malapraktik Medis dalam Perspektif Hukum Perdata, ditulis oleh Eunike Aryaningrat Kristanto dan diterbitkan tahun 2024. Pada jurnal pertama membahas mengenai kan di masa sekarang itu dalam era globalisasi seperti sekarang kan banyak warga Indonesia yang bekerja dalam negeri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka disebut pekerja migran dan mereka punya kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Tapi di sisi lain, mereka juga menghadapi banyak risiko seperti eksploitasi, diskriminasi, ataupun pelanggaran kontrak kerja. Nah, dari perspektif hukum perdata, hubungan antara pekerja migran dan majikan disebut sebagai kontrak kerja. Di sini berlaku prinsip perikatan dalam KUA Perdata, artinya kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara adil. Kalau majikan melanggar kontrak, misalnya tidak membayar upah sesuai perjanjian atau memberikan jam kerja yang berlebihan, maka itu termaksud wan prestasi. Selain itu juga, kalau tindakan majikan sampai menyebabkan kerugian yang tidak sesuai dengan isi kontrak seperti pelecehan, kekerasan, maka dapat dituntut dari dasar perbuatan hukum, yaitu sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Di dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa hukum perdata melindungi pekerja migran melalui 3 hal utama. Yang pertama itu menjaga hak-hak kontraktual seperti gaji, jam kerja, dan kondisi kerja yang layak. Yang kedua, memberikan dasar tanggung jawab hukum bagi majikan. Dan yang ketiga itu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa baik lewat mediasi arbitrase maupun gugatan perdata di pengadilan. Dalam jurnal ini, penulis juga menyoroti dasar hukum yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Maka, kasus yang terdapat di pada jurnal ini adalah bagaimana pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh majikan yang memutuskan secara sepihak menurunkan upah ke pekerjanya, yang dimanakan dalam analisis perdata, majikan dianggap melakukan wan prestasi dan pekerja berhak mendapatkan ganti rugi baik material maupun imaterial. Jadi secara sederhana, hukum perdata ini adalah sebagai alat perlindungan bagi setiap pekerja migran dalam mendapatkan keadilan dan mendapatkan pekerjaan dan perlakuan yang secara manusiawi. Baiklah, di sini kita akan beralih pada analisis jurnal yang kedua, yang dimana judulnya itu Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malapraktik Medis dalam Perspektif Hukum Perdata. Seperti yang kita tahui, dalam dunia medis, hubungan antara dokter dan pasien juga merupakan hubungan hukum perdata. Ketika dokter menerima pasien, terjadilah sebuah perjanjian upaya penyembuhan, artinya dokter punya kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesinya. Kalau dokter lalai, misalnya salah diagnosis, salah prosedur, atau kurang hati-hati dan menyebabkan pasien dirugikan, maka ia akan dapat digugat atas wan prestasi menurut pasal 1239 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365. Baiklah, selanjutnya jurnal ini juga membahas bagaimana tanggung jawab rumah sakit berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, yaitu tanggung jawab vikarius, artinya rumah sakit bisa ikut bertanggung jawab atas kelalaian dokter atau perawat selama mereka bekerja di institut tersebut. Kasus yang dibahas pada jurnal kali ini sangat menarik, yang dimana seorang pasien mengalami kerugian akibat kesalahan pembacaan CT scan yang menyebabkan keterlambatan diagnosis penyakit. Walaupun akhirnya diselesaikan secara keluargaan, dari hukum perdata, pasien sebenarnya bisa menuntut ganti rugi karena adanya unsur kelalaian. Baiklah, selanjutnya dari KUH Perdata yang sudah dijelaskan, di sini juga terdapat KUH Perdata mengenai perlindungan pasien juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor
29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Intinya, pasien sebagai konsumen jasa medis memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Dalam hukum perdata juga, kerugian dapat dituntut dalam dua hal. Yang pertama adalah kerugian material, dan yang kedua adalah kerugian imaterial, yang dimana kerugian material ini seperti biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan. Sedangkan kerugian imaterial ini seperti rasa sakit, penderitaan batin, dan kehilangan kualitas hidup. Maka dapat dikatakan dari kedua jurnal ini, baik dari pekerja migran maupun malapraktik medis, hukum perdata menempatkan dirinya sebagai pelindung hak-hak individu setiap orang. Baiklah, sampailah kita di kesimpulan analisis dari kedua jurnal ini, yang dimana memperlihatkan bahwa hukum perdata tidak hanya mengatur hubungan antar individu secara privat, tapi juga mempunyai fungsi sosial, yaitu melindungi pihak yang lemah dari ketidakadilan. Pekerjaan migran dan pasien malapraktik sama-sama membutuhkan perlindungan hukum agar hak mereka tidak dilanggar oleh pihak yang lebih kuat. Dengan penegakan yang hukum yang konsisten, pemahaman masyarakat terhadap hukum, terhadap hak-hak perdata, serta profesionalis dari semua pihak, maka cita-cita hukum Indonesia, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, maka akan dapat benar-benar terwujud. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk belajar dan memahami hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari, karena hukum bukan hanya teori, melainkan keadilan sosial milik kita bersama.